Assalamualaikum Sobat Zona. Wah, bentar lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan mulia yang dinanti-nanti dengan gembira oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan penuh keberkahan dan juga bulan penuh ampunan. Oleh karenanya, Mimin dan juga seluruh tim Zona Mahasiswa menghaturkan permohonan maaf apabila ada tayangan kami yang kurang berkenan. Bulan Ramadan ini merupakan ajang kita sebagai hambanya memanen kebaikan dengan berbagai bentuk ibadah seperti puasa, sholat, mengaji, dan ibadah lainnya. Tak hanya itu, di bulan Ramadan juga terdapat malam Lailatul Qadar, malam mulia di mana pahala ibadah akan dilimpah gandakan. Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Besarnya keutamaan di bulan Ramadan sebaiknya disambut dengan menyiapkan diri sebaik mungkin. Terlepas dari keutamaan itu tadi, Mimin ingin bertanya nih, apakah Sobat Zona sudah mempersiapkan Ramadan tahun ini dengan baik? Jangan lupa siapkan target ibadah selama di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini, kita juga seringkali menemukan fenomena unik yang rata-rata hanya terjadi di bulan Ramadan. Apakah Sobat Zona sudah menerima pesan broadcast yang berisi permohonan maaf-maafan? Jika sudah, tandanya bulan Ramadan udah deket banget nih. Bermaaf-maafan jelang Ramadan sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan bagi sesama umat muslim. Tujuannya agar sebelum memasuki bulan suci Ramadan, hati kita sudah bersih dari rasa sakit hati atau dendam pada kesalahan di masa lalu. Namun tak jarang juga kita menemukan hal-hal lucu di bulan Ramadan, seperti gambar ini, yaitu izin putus sama pacar karena mau fokus Ramadan dulu. Aduh, ada-ada aja ya manusia. Bulan Ramadan juga identik dengan iklan-iklan yang bermunculan di TV. Kenapa ya? Karena bulan Ramadan juga menjadi momen beberapa brand untuk mengiklankan produknya. Hayo, iklan apa ya yang kita tandai bahwa bulan Ramadan sudah dekat? Yup, iklan sirup marjan yang cukup populer. Uniknya, iklan televisi sirup marjan ini hanya muncul dan mendominasi pada saat bulan Ramadan saja. Pada hari-hari biasa, sirup ini hampir tidak pernah diiklankan di TV. Selain itu, iklan televisi sirup marjan dibuat dalam bentuk cerita bersambung yang memikat ketertarikan konsumen. Wah, keren ya strategi marketingnya. Tapi Min, kalau iklannya muncul pas siang-siang di bulan puasa, gimana ya? Hehehe, sabar ya, ini ujian. Ramadan dan tradisi menyalakan petasan. Aktivitas menyalakan petasan biasanya merupakan opsi yang dipilih oleh anak-anak guna menyemarakan bulan yang penuh berkah ini. Sehingga wajar saja saat Ramadan tiba, banyak sekali dijumpai pedagang menjual petasan dan puncaknya yaitu menjelang Lebaran. Walaupun tradisi ini bisa dibilang berbahaya dan juga bukan bagian dari syariat Islam, tradisi petasan telah hadir semenjak dulu kala dan cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu ngabuburit. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda yaitu ngalantung, ngadagoan, burit. Hehe, Mimin gak tahu ya bahasa Sunda itu kayak gimana pronounce-nya. Nah, arti dari kalimat ini menurut Kamus Bahasa Sunda yaitu bersantai sambil menunggu waktu sore. Seiring berjalannya waktu, istilah ngabuburit kemudian digunakan untuk menyebut kegiatan yang dilakukan pada sore hari untuk menunggu waktu berbuka puasa. Contoh kegiatan dari ngabuburit seperti berburu takjil, tadarusan, menonton serial film favorit atau bernuansa islami, olahraga, memasak dan membuat camilan buka puasa, scroll sosial media, jalan-jalan sore, bermain game, melakukan kegiatan sosial, atau sekedar berkumpul bersama kerabat dan juga sahabat. Kalau Sobat Zona, kegiatan ngabuburit mana nih yang paling disukai saat menunggu buka puasa? Pilihlah kegiatan yang bermanfaat ya. Saat ngabuburit, kita juga sering menjumpai orang yang berbagi hidangan berbuka seperti takjil maupun makanan berat. Ada juga nih, sahur on the road, di mana itu merupakan aktivitas yang muncul hanya di bulan puasa Ramadan. Kegiatan SOTR telah menjadi tren di kalangan milenial sejak dekade 2000-an dan biasanya dilakukan secara berkelompok baik dari komunitas atau organisasi kampus. Gimana nih Sobat Zona? Sudah pernah terjun ke jalan untuk berbagi hidangan berbuka puasa atau berbagi sahur nih? Nah, keunikan di bulan Ramadan selanjutnya yaitu tradisi untuk membangunkan sahur. Tradisi ini bermula dari tradisi membangunkan sahur di zaman Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, belum ada pengeras suara atau alat yang dapat digunakan untuk membangunkan sahur.
Oleh karena itu, cara yang dipakai sangat sederhana, yaitu dengan mengumandangkan azan. Hanya saja bukan untuk sholat ya, melainkan sebagai pengingat waktu sahur. Pada zaman saat ini, tradisi membangunkan sahur yaitu ngarak beduk. Sebutan untuk tradisi membangunkan umat Islam untuk sahur menggunakan beduk. Bahkan ada pula yang menggunakan alat sederhana lainnya untuk membangunkan sahur, seperti galon, kentongan bambu, dan lain-lain. Asalkan bukan menabuh gas LPG ya. Nah, apakah Sobat Zona masih menemukan tradisi ini di daerah kalian? Jika iya, komen di bawah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, banyak momen seru yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu berburu hidangan berbuka puasa atau takjil. Nah, berburu takjil seakan sudah menjadi tradisi di bulan Ramadan. Ditambah lagi, banyak sekali yang menjadi pedagang takjil dadakan karena sangat diminati. Biasanya nih, jajanan takjil yang sering kita temui adalah kolak, es buah, putu mayang, gorengan, dan masih banyak lagi. Apakah Sobat Zona sudah list apa aja nih yang akan diburu nanti di bulan Ramadan? Jangan lupa di list ya. Berikutnya ada buka puasa bersama atau yang disingkat dengan bukber. Nah, bukber ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap bulan suci Ramadan. Biasanya, acara bukber sering diadakan oleh teman-teman lama. Karena acara bukber ini tidak hanya sekadar makan bersama, melainkan bisa dijadikan sebagai ajang bersilaturahmi atau reuni. Grup kawan lama yang biasanya sepi tiba-tiba jadi ramai nih karena adanya notif wacana untuk buka bersama. Tapi jangan sampai wacana bukbernya kayak gini ya, bikin kesel siapapun yang membaca. Mimin juga mau ngingetin nih untuk hati-hati kalau bukbernya itu malah reunian sama mantan. Bisa-bisa Sobat Zona nanti nggak bisa move on tuh. Tapi Min, kalau nggak bisa bukber sama Ayang yang LDR-an gimana tuh? Tinggal ucapin aja selamat berbuka kayak gini nih. Bercanda ya Mimin? Nah, kalau Sobat Zona gimana? Sering bukber sekaligus reunian juga nggak? Biasanya bukber apa nih yang paling sering? Reuni sama teman SMA? Atau SMP? SD? Atau bahkan TK? Waduh, padat banget ya jadwal bukbernya. Belum lagi kalau sama teman kampus atau teman di organisasi. Bisa-bisa jadwal kita sangat padat di bulan Ramadan. Selanjutnya ada diskon. Datangnya bulan suci Ramadan menghadirkan banyak berkah bagi setiap orang. Tak salah nih, jika banyak dari kita yang menginginkan bulan Ramadan segera datang. Salah satu yang paling menarik adalah melimpahnya berkah promo belanja atau diskon yang ditawarkan. Bulan Ramadan membuat kita harus pinter-pinter mengatur keuangan. Apalagi Sobat Zona nih, tahu-tahu kalap dengan diskon Ramadan sale yang menggiurkan. Saat Ramadan tiba, memang muncul diskon Ramadan yang banyak banget untuk beberapa item. Diskon Ramadan yang paling sering kita jumpai yaitu untuk baju lebaran, promo makanan, promo buka puasa, dan lainnya. Kita juga harus tahu nih berapa jenis diskon Ramadan yang biasanya ditawarkan. Biasanya mulai dari 10% bahkan sampai 90%. Namun perlu diingat ya Sobat Zona, jangan sampai kalap. Nah, berikutnya ada lagi nih, menjelang hari raya ada suatu momen yang sudah menjadi budaya. Yap, mudik lebaran. Mudik lebaran merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang merantau di kota dan pulang ke kampung halamannya saat hari raya tiba. Meski harus berpacu dengan kondisi lalu lintas yang macet parah, menempuh waktu belasan jam, hingga harga transportasi yang mahal, para perantau ini rela melakukan segalanya demi bisa berkumpul bersama keluarga di hari lebaran nanti. Berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa mudik dilarang oleh pemerintah, tahun ini mudik sudah diperbolehkan. Presiden Joko Widodo dalam channel YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu 23 Maret tahun 2022 memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran tahun ini. Keputusan ini dengan pertimbangan kondisi pandemi COVID yang terus membaik hingga 22 Maret tahun 2022. Sehingga pemerintah berani untuk mengambil beberapa langkah pelonggaran. Nah, gimana nih? Apakah Sobat Zona sudah siap untuk mudik tahun ini? Namun, harus diperhatikan ya, bagi Sobat Zona yang ingin melakukan mudik lebaran dengan syarat, yaitu telah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Terlepas dari syarat tersebut, Sobat Zona harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar nantinya tidak membahayakan orang tercinta yang sudah menunggu di rumah. Nah, itulah tadi fenomena unik yang sering kita temukan di bulan Ramadan.
Kalau Sobat Zona, gimana nih? Momen Ramadan apa yang paling ditunggu? Ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi di Daily Ramadan episode selanjutnya. Wassalamualaikum Sobat Zona.